Halo teman-teman semua, dimanapun Anda berada, semoga dalam kondisi sehat walafiat, banyak rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Oke, di tangan saya ini ada HP Vivo ya, Mbak. Ya, ini Vivo, tipenya Y81. HP ini layarnya pecah, jadi pada kesempatan kali ini mari kita bongkar dan kita ganti LCD-nya. Untuk Vivo Y81 ini LCD-nya sama dengan Vivo Y83, jadi sama persis cara bongkarnya, cara gantinya, bahkan spare part-nya pun sama. Oke, langsung aja untuk Vivo Y91 ini langkah awalnya yaitu kita buka SIM tray atau tempat kartunya. Ini ya, di samping. Kita buka dulu. Ya, kita simpan. Kemudian kita balik seperti ini, kita fokus di tutup belakang. Bagaimana cara membuka tutup belakang dengan mudah? Yaitu dengan cara lewat SIM tray yang sudah terbuka tadi ya, seperti biasa, seperti tutorial sebelumnya. Ya, seperti ini. Nah, SIM tray yang sudah terbuka ini pasti lentur di bagian sininya. Nah, lentur, jadi kuku kita atau benda tipis apapun bisa masuk. Kemudian kita geser. Nah, seperti itu berarti. Nah, kunciannya bisa kita buka dengan cara berputar terus ya, berputar. Nah, sampai semua kunciannya terlepas sampai ke atas. Nah, ini cetek gitu ya. Kunciannya terbuka semua. Nah, jika sudah terbuka, kunciannya terbuka, kita bisa mengangkat. Nah, seperti ini langsung aja ya. Kita simpan dulu tutup belakangnya ini ya. Di sini kita fokus di mesinnya. Seperti ini penampakan mesin. Oh, ternyata masih bagus mesinnya. Ya, langsung aja kita bongkar cangkangnya yang bagian atas yang seng ini ya. Ini karena soket baterainya ada di baliknya seng pelindung ini. Kita buka. Satu, ini di bawah sini. Ada 3 bautnya ya. Nah, langsung terlepas seperti ini ya. Nah, ini adalah soket baterainya, jadi kita harus melepas dulu soket baterai seperti ini biar aman. Nah, setelah aman, soket baterainya aman, sudah terlepas, tidak ada arus listrik yang mengalir, kita bisa lanjut untuk melepas baterai ini. Caranya yang hijau-hijaunya ini, plastik hijau-hijaunya ini seperti ini ya. Kemudian kita tahan bagian atas dan bagian bawah, jangan baterainya tidak ikut ditahan ya. Sebentar saya perbesar dulu. Oke, seperti ini. Kita tahan bagian atas dan juga bagian bawah, kita tahan. Kemudian kita angkat plastik hijaunya ini ya. Pastikan soket baterai tadi sudah terlepas. Oke, nah seperti ini sudah terlepas. Ya, sudah terlepas, kita simpan dulu baterainya ya. Nah, ini soket LCD yang harus kita ganti ya. Oke, langsung aja kita bisa lepas seperti ini. Kita tarik. Nah, ini fleksibel LCD nya ya. Lanjut kita melepas LCD yang bagian depan ini. Bagaimana cara melepasnya? Oke, seperti biasa kita balik dulu seperti ini, kita angkat seperti ini, saya perbesar dulu ya. Nah, kemudian di bagian LCD belakang ini kita dorong menggunakan benda apa aja yang tipis ya. Kita dorong sambil kita tahan. Nah, kita dorong, kita cari cara yang tangan yang paling mudah ya. Nah, bisa kita balik dulu biar tangan kanannya bisa mendorong dengan enak. Nah, tuh kalau kita dorong ke depan, LCD-nya bisa terlepas. Nah, begitu ya. Nah, kita dorong ya. Nah, ini kalau kita dorong LCD-nya terlepas, kita bisa melepasnya seperti ini. Ya, sudah terlepas ya. Nah, LCD-nya terlepas. Nah, oke, kita buang dulu karena pecahannya sangat berbahaya.
kita fokus kepada frame ini. Sebelum kita melakukan pengeleman atau pemasangan, kita wajib membersihkan bekas-bekas lem atau benda apapun yang bisa mengganggu menempelnya LCD ini. Nah, kita terutama pecahan-pecahannya, kalau LCD-nya pecah ya, sama bekas-bekasnya lem yang lama itu kita bersihkan dulu. Ini saya pakai pinset single. Nanti habis ini kita sikat. Nah, ini pas frame-nya ini biasanya kotorannya bekas-bekas lem lama. Nah, kita pastikan bersih dan tidak ada kotoran apapun yang bisa mengganjal atau mengganggu nanti pada saat pemasangan. Ya, kita buang dulu ya. Nah, kita pastikan bersih, kita sikat dulu biar kelihatan bersih. Kita sikat dulu. Semua bagian kita sikat sehingga kotorannya bersih. Kita cek dulu. Oh, ini masih ada dikit. Nah kan, kelihatan. Kita sikat lagi, kita cek. Nah, ini masih ada dikit. Terasa di tangan kayak nggak datar itu ya. Nah, itu. Nah, oke. Bagian bawah oke, sudah. Bagian atas, pojok-pojoknya oke, sudah bersih. Nah, kalau sudah bersih seperti ini, kita menuju ke LCD-nya. Saya sudah menyiapkan penggantinya ya. Kita buka dulu LCD yang baru. Nah, ini LCD yang baru. Kita tes dulu ya, jadi jangan langsung dipasang di lem, jangan. Kita tes dulu. Kita buka dulu segel-segel yang menghalangi ini ya. Ini hanya ngetes saja. Biasanya orang ngetes di luar mesin, di luar. Nah, boleh tes di luar, boleh tes di frame-nya. Seperti ini, masukkanlah soketnya di lubangnya, kemudian kita dudukkan pada frame-nya. Ini sambil selain ngetes LCD, kita tes kepresisian dari LCD ini. Oke, bagus, presisi. Kemudian kita pasang soket LCD-nya. Tadi ya, ini cuma ngetes ya, jadi segel-segel yang ada di LCD belum dilepas. Kita pasang soket LCD-nya. Oke, soket LCD sudah terpasang. Kemudian kita pasang baterainya dulu. Hati-hati, ini masuk di bawahnya ya. Kemudian coba kita nyalakan. Sambil agak ditekan mesinnya, kita nyalakan, coba on off-nya yang di bawah ya. Yang bawah on off-nya. Tuh, kok tidak menyala? Sebentar, jangan-jangan listriknya habis. Bentar ya. Kayaknya setrumnya habis, teman-teman. Saya cas dulu. Karena pemilik HP ini bilang kalau sudah lama tidak terpakai, mungkin setrumnya habis. Oh iya, oke. Muncul ya, ada gambar apa ini. Nah, oh iya, baterainya habis. Saya nyalakan ya, coba. Nah, itu saya. Oke, nyala. Nah, berarti cocok ya LCD-nya. Bisa kita tunggu sebentar, nanti soalnya kita mau ngecek touchscreen-nya berfungsi atau tidak. Ini masih loading. Kita tunggu sebentar.
masih loading. Nah itu sudah oke, berfungsi dengan baik touchscreen-nya. Nah bisa ya. Oke. Nah oke, karena sudah berfungsi dengan baik, kita lepas lagi soket baterai, kita lepas dan LCD-nya kita lepas. Kenapa? Karena pertama kita harus melepas segel-segel yang ada di baliknya ini. Kita lepas dulu, ini ada segel-segel sama apa ini pelindungnya. Kita lepas dulu semuanya. Bentar ya, saya ambil cutter dulu. Nah ini segel kertas ini saya sarankan untuk dilepas teman-teman. Banyak di antara teman-teman yang lain itu mungkin yang mengabaikan melepas. Oke, karena sudah saya bersihkan bersih ya, segel-segelnya tadi sudah bersih, semuanya bersih. Kemudian kita buka ini sedikit seperti ini. Nah di baliknya ini ada double tip warna hijau. Nah ini harus kita buka. Banyak di antara teman-teman juga tidak dibuka ini. Nah, double tip warna hijau ini berfungsi untuk merekatkan fleksibel ini ke bodinya LCD dengan tujuan fleksibel ini tidak bergerak ya, biar paten lah gitu, jadi tidak gampang rusak nanti. Oke. Nah ini sudah saya buka double tipnya, kita lengketkan ke bodinya sini pelan-pelan sambil dari belakang, jadi biar nempelnya itu pas gitu ya. Nanti nempelnya di dari sini. Nah oke ya, pelan-pelan saja. Nah ini karena tadi ada double tipnya, ini lengket jadi tidak mudah lepas gitu ya. Selain itu nanti pengelemannya juga presisi banget. Kalau sudah siap semua, kita lanjut ke tahap pengeleman. Pengelemannya kalau saya menyarankan, karena LCD-nya ini bukan LCD ori, sudah pernah ganti juga sebelumnya, kita ngelemnya di bagian bawah pojok sini. Sebenarnya kita butuhnya di frame atasnya yang tipis itu, tapi yang pertama kalau tidak ori seperti ini kurang kuat ya. Di bagian bawahnya yang pojokan bagian bawah itu dikasih lem agak sedikit banyak atau secukupnya lah. Nanti pada saat LCD ini dipasang, lem ini akan tertekan oleh LCD dan mengalir sendiri ke bagian atas. Nah kalau kita langsung taruh di atasnya, pada saat LCD ini dipasang, ditekan, nanti bleber keluar kemana-mana ya. Makanya saya masangnya di bagian bawahnya, di frame mepet di bawah. Tapi nanti pada saat LCD ini dipasang, dia akan LCD-nya akan ke atas sendiri. Tidak usah terlalu banyak, tapi secukupnya aja di bagian pojoknya. Tapi harus rata ya, rata di semua. Nah, seperti ini. Santai saja, lemnya tidak langsung kering kok, bisa digeser-geser lagi nanti. Nah seperti ini ya. Nah ini kayaknya masih kurang sebelah sini, terlalu sedikit. Nanti pada saat LCD ini ditekan, dia akan naik sendiri ke frame atasnya, karena dalam bahasa Inggrisnya itu dipenok ya. Pada saat dipenok itu nanti akan kepencet di atasnya. Oke, sudah siap untuk dipasang. Jangan lupa untuk ini ada segel merah ini ya. Nah, plastik merah ini adalah plastik untuk melindungi kamera. Jangan langsung dipasang. Nanti kalau tidak diambil dulu plastik merahnya ini akan menghalangi kecerahan kamera depan ya. Ini segel untuk melindungi plastik kamera. Nah, ini saya ambil ya. Ya, baru kita pasang. Caranya kita masukkan ke lubangnya seperti ini ya. Kemudian kita tempatkan LCD ini di frame
sesuai dengan tempatnya atau dipresisikan sesuai dengan tempatnya. Nah, kita lihat atas, bawah, samping kanan, samping kiri semuanya sudah masuk. Seandainya kurang sedikit bisa digeser-geser teman-teman. Jadi lemnya ini tidak langsung kering, jadi bisa sedikit digeser biar presisi. Nah, jika sudah presisi seperti ini, kita yakin sudah pas, bisa kita kasih karet bantuan di sebelah bawah, satu aja dulu. Nah, untuk memegangi LCD ini biar tidak geser dulu bagian bawah ya, seperti ini. Nah, sambil kita cek-cek terus. Oke, kayaknya cukup. Nah, kalau cukup kita bisa kasih satu karet di bagian atas, tapi jangan terlalu kencang ya. Nah, seperti ini biar tidak geser aja. Lalu kita pasang soket LCD ini ke framenya, dan di baliknya juga ada double tip yang harus kita ambil biar dia lengket ke framenya ini ya, itu ya. Kalau tidak diambil nanti bisa nggak diambil, tapi agak sedikit mengganjal. Nah, ini sudah terpasang seperti ini ya, kita cari garisnya dulu. Oke, seperti ini sudah bagus, mulus dan presisi ya, seperti ini ya. Baru baterainya kita pasang. Kita ambil dulu baterainya. Nah, hati-hati ya, ini melusuk, dalam bahasa Jermannya melusuk, di bawahnya fleksibel on off. Nah, seperti ini. Jika baterainya pada saat ditarik, biasanya Vivo itu agak melengkung pada saat ditarik. Kita bisa mengembalikan dulu baterainya ini biar datar. Nah, kita cek dulu sudah datar. Oke, kita pasang. Nah, seperti ini. Setelah semuanya presisi, kita pasang soket baterainya. Kita pasang soket baterainya. Oke, sudah masuk soket baterainya. Ya, kita bisa mencobanya dengan menghidupkannya di bagian tombol on off bagian bawah. Seperti ini, kita tombol, kita tes dulu. Oh iya sih, baterainya habis. Oke, nggak apa-apa. Tadi yang penting tadi udah kita tes. Langkah selanjutnya kita mengembalikan ini ke tempat semula. Jadi kita mana ini apanya? Nah, pelindungnya ini kita pasang kembali seperti ini. Ada 3 ya bautnya. Ya, oke, seperti ini. Untuk terakhir nanti tinggal masang tutup belakangnya sama SIM tray-nya. Jadi sementara saya cukupkan sekian video kali ini karena tinggal penutupan aja, menunggu lemnya ini kering, nanti tinggal menutup belakangnya dan masang SIM tray-nya udah selesai, bisa dipakai kembali. Oke, cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.